Where are you right now? We're dreaming? This is your first lesson in shared dreaming. Stay calm. Hai para pecinta film, selamat datang kembali di channel Film Itu Keren. Semoga kalian masih setia dengan channel ini ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Inception. Film ini dirilis tahun 2010, merupakan khayalan tingkat tinggi dari seorang Christopher Nolan yang memang sudah dikenal dengan film-filmnya yang mind-blowing. Kalian yang udah pernah nonton film ini pasti tahulah betapa rumitnya. Ditambah dengan endingnya yang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Intinya, film ini menceritakan tentang tim yang sedang menjalankan suatu misi dengan cara berbagi mimpi. Tapi mimpinya berlapis-lapis, guys. Jadi, mimpi, kemudian di dalamnya ada mimpi lagi, terus ada mimpi lagi, sampai 4 kali. Gimana, penasaran kan? Sebelumnya saya peringatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi, kalau kalian belum pernah nonton filmnya, sebaiknya kalian nonton dulu, baru kembali lagi ke video ini. Dan saat menonton film ini, saya sarankan agar perhatian jangan teralihkan ya, karena film ini lumayan padat. Jadi, kalau melewatkan 1-2 menit aja, kalian bisa kehilangan banyak informasi. Yuk sekarang kita masuk aja ke alur cerita. Dimulai dengan perbincangan beberapa pria di sebuah ruangan, yaitu Cobb yang diperankan Leonardo DiCaprio, yang merupakan mantan pacar saya waktu sama-sama sekelas pas zaman masih SMA dulu. Kemudian Arthur yang diperankan Joseph Gordon-Levitt, dan Saito yang diperankan Ken Watanabe. Di luar ruangan, Cobb bertemu istrinya, Mol, yang diperankan Marion Cotillard, dan meminta tolong membantu tugas yang sedang dia jalankan. Jadi, Cobb ini sedang dalam misi mencuri dokumen di brankas Saito. Namun istrinya justru berkhianat dan berpihak ke Saito. Lalu berakhir dengan adegan baku hantam. Lalu scene berpindah ke sebuah adegan di mana Cobb sedang dibangunkan dari tidurnya. Lalu air memenuhi ruangan di tempat Cobb sedang baku hantam. Cobb pun berpikir, apakah dia sedang syuting film Titanic? Oh, ternyata tidak. Jadi, scene yang kita lihat sebelumnya tadi hanyalah mimpi. Karena gagal mencuri informasi dari Saito, saat sudah sadar, Cobb memaksa Saito untuk memberitahu rahasia di dalam surat tersebut. Kemudian, scene berpindah lagi ke kereta. Loh kok, apalagi nih? Nah, jadi ternyata 2 adegan yang kita lihat sebelumnya adalah mimpi. Jadi, mimpi terjadi di dalam mimpi sebanyak 2 tingkatan. Realitanya adalah di dalam kereta. Merasa sudah kehabisan waktu dan gagal dengan misinya, Cobb dan tim segera meninggalkan tempat tersebut. Saat akan menuju Buenos Aires, Saito menghadang Cobb dan Arthur lebih cepat, gara-gara ulah Nas, si arsitek mimpi. Ternyata, Saito sebelumnya sengaja membiarkan Cobb dan tim mencuri ide di alam bawah sadarnya sebagai bentuk seleksi atas kemampuan mereka menjalankan misi Saito. Kemudian, Saito menawarkan job kepada Cobb untuk melakukan inception, yaitu penanaman ide atau sugesti di dalam mimpi, bukan mencuri seperti yang biasa Cobb lakukan. Arthur menolak hal tersebut karena tidak mungkin dilakukan. Tapi Saito mengiming-imingi Cobb bila misi ini berhasil, dia akan membantu memulangkan Cobb ke keluarganya di Amerika. Jadi Cobb ini sebenarnya pergi meninggalkan anak-anaknya di Amerika dan belum bisa kembali karena suatu masalah. Masalahnya apa? Nanti akan saya jelaskan.
Namun, tidak diketahui bagaimana Saito bisa tahu apa yang sedang dialami Cobb. Karena tergiur dengan tawaran itu, Cobb bersedia menjalankan misi Inception. Jadi, perusahaan Saito memiliki kompetitor yang ownernya sedang sakit sekarat, dan perusahaannya akan diwariskan ke anaknya. Saito meminta agar Cobb menanamkan ide di mimpi sang pewaris perusahaan tersebut agar dia tidak melanjutkan bisnis ayahnya. Pencarian tim pun dimulai. Cobb membentuk tim untuk menjalankan misi tersebut. Sudah ada Arthur yang bertugas menyelidiki target sebelum misi dimulai. Lalu Cobb pergi ke Paris meminta ayahnya yang seorang dosen arsitektur untuk merekomendasikan mahasiswa terbaiknya sebagai pengganti Nash. Lalu diperkenalkanlah dia dengan Ariadne alias si imut-imut Elliot Page, dan merekrutnya sebagai arsitek mimpi. Sebenarnya Cobb juga arsitek, tapi karena ada trauma masa lalu, dia nggak bisa mendesain mimpinya sendiri karena akan muncul proyeksi-proyeksi yang seharusnya tidak ada. Jadi, dia butuh orang lain mendesain dengan tampilan yang nggak dia kenali. Kemudian, Cobb menemui Amos yang diperankan Tom Hardy di Mombasa. Amos merupakan penipu dan penyamar untuk menyamar jadi orang terdekat sang target di dalam mimpi. Namun tiba-tiba, Cobb dikejar oleh Cobalt Engineering karena kegagalannya menyelesaikan misi mencuri ide di mimpi Saito. Tiba-tiba, Saito muncul membawa Cobb kabur dari sana. Masih di kota yang sama, mereka menuju ke seorang ahli kimia bernama Yusuf, yang nantinya bertugas memberikan obat bius yang memiliki efek menenangkan jauh lebih dalam. Karena untuk melakukan Inception ini, baru bisa tercapai di mimpi level ketiga. Oh iya, Yusuf ini juga punya laboratorium untuk orang-orang yang ingin dibius dan menikmati mimpinya. Sedih guys saya melihatnya. Mereka menganggap mimpinya adalah realita dan betah tidur sampai belasan jam karena menganggap mimpi lebih indah dari realita. Setelah mendapatkan tim yang dibutuhkan, persiapan pun dimulai. Mengenai prosedur melakukan Inception ini, lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di bagian analisa ya. Sekarang kita fokus aja dulu ke alur cerita. Setelah proses tetek bengek, akhirnya tim menyepakati untuk menanamkan ide kepada target yang isinya kurang lebih seperti ini. Aku ingin mandiri, membuka usaha sendiri, tidak hanya sekedar melanjutkan usaha ayah. Dalam proses persiapan itu, Ariadne yang kepo dengan permasalahan Cobb mencoba untuk masuk ke mimpinya. Di dalam mimpi, Ariadne memergoki Cobb sedang bercengkrama dengan istrinya. Sadar akan hal itu, Cobb menyingkirkan Ariadne dari tempat itu lalu mengajaknya ke tempat lain. Cobb itu udah mengklasifikasikan mimpi-mimpinya di tiap-tiap lantai yang tombolnya ada di dalam lift. Di sini, Cobb sempat curhat bahwa dia meninggalkan anak-anaknya di LA. Tapi, Cobb tidak menjelaskan secara detail mengenai apa yang terjadi dengan istrinya. Jadi, ada satu lantai paling dasar yang Ariadne pengen kepoin tempat itu, tapi keburu diserang proyeksi mall. Ariadne sebelumnya udah tahu dari Arthur bahwa sebenarnya istri Cobb sudah meninggal. Lanjut ke misi guys. Setelah mendapat kabar bahwa ayah target, Maurice Fisher, meninggal dunia, Cobb dan tim siap melakukan eksekusi dengan ikut pesawat yang membawa iring-iringan jenazah ke Los Angeles. Nah, kebetulan nih, kalau misi sukses, Cobb kan mau sekalian pulang. Nah, ini dia si target, yaitu Robert Fisher, yang diperankan Cillian Murphy, sang pewaris perusahaan ayahnya yang baru saja meninggal. Nina Bobo, oh Nina Bobo.
Setelah semua tertidur, mulailah masuk ke mimpi level 1 yang merupakan mimpi Yusuf. Setting di Los Angeles setelah jenazah ayah Robert dimakamkan. Level 1. Mencari tahu kedekatan emosi Robert dengan ayah. Baru aja Robert diculik, Cobb dan tim dikejutkan dengan munculnya kereta di tengah jalan raya dengan bala tentara yang menyerang, yang ternyata merupakan protek mimpi yang dimiliki Robert. Dalam adegan baku hantam ini, Saito tertembak sampai sekarat. Dengan sekaratnya Saito ini, terungkaplah bahwa ada hal penting yang disembunyikan Cobb kepada teman-temannya mengenai cara bangun dari mimpi. Bahwa ternyata kematian tidak bisa membangunkan seseorang pada misi ini karena efek bius yang begitu dalam. Lalu kemana perginya apabila ada anggota tim yang mati dalam mimpi? Dia akan menuju limbo, yaitu ruang mimpi tanpa batas, dan tersesat di sana selama puluhan sampai ratusan tahun, sampai efek obat bius habis. Dengan resiko, saat sudah terbangun, dia akan sulit membedakan antara mimpi dan realita. Kalaupun mati di limbo, kemungkinan terburuk saat bangun adalah akan mengalami koma. Di sini sempat terjadi pertengkaran, karena Cobb tidak sejak awal memberitahu adanya resiko semacam itu. Namun karena sudah terlanjur terlibat, ya jalan keluar adalah dengan menyelesaikan misi secepat mungkin. Di saat genting ini, Ariadne menekan Cobb untuk jujur apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia yakin bahwa kereta yang tiba-tiba muncul di jalan raya adalah proyeksi Cobb. Nah, di sini dia baru cerita ke Ariadne mengenai istrinya dan masalah yang sedang dia hadapi. Oke, kita sekarang beralih sebentar ke masalah pribadi Cobb. Jadi dulu, Cobb sudah pernah melakukan hal ini bersama istrinya, Moll. Mereka menikmati waktu yang sangat lama, membangun dunianya sendiri di limbo dan terjebak di sana selama 50 tahun. Pada saat itu, Cobb belum paham dengan konsep Inception. Dia hanya ingin menikmati waktu selama mungkin sama istrinya di dunia mimpi. Agar bisa bangun ke dunia nyata, Cobb mengatakan, dunia ini tidak nyata. Kita harus mati agar bisa bangun. Lalu mengajak Moll bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta. Kereta inilah yang tiba-tiba muncul di jalan raya. Kalimat itu, tanpa Cobb sadari, dia telah melakukan Inception. Meskipun sudah bangun, Moll masih merasa itu mimpi dan ingin mati agar bisa kembali ke dunia nyata. Dia sudah tidak bisa membedakan dunia mimpi dan nyata. Dan akhirnya, Moll benar-benar bunuh diri. Dan agar Cobb ikut bunuh diri, dia mempersiapkan cara agar Cobb menjadi tersangka. Sweetheart, look at me! Oh no! Jesus Christ! Nah, karena Cobb menjadi terduga pelaku atas kematian Moll, dia kabur dari rumahnya, meninggalkan anak-anaknya, sambil memikirkan cara untuk terbebas dari tuduhan itu agar bisa pulang. Misi ini dia anggap sebagai kesempatan untuk kembali pulang. Oke guys, kita lanjut ke proses misi ini. Akhirnya, Robert berhasil diculik dan dipaksa untuk memberikan kode brankas ayahnya. Namun Robert tidak hafal. Di sini, Amos menyamar sebagai Mr. Browning yang merupakan ayah baptis atau paman sekaligus orang yang sangat dipercaya Robert dengan berpura-pura ikut diculik. Dengan cara ini, Amos mencari tahu lebih dalam hubungan emosional Robert dengan ayahnya. Di level ini, Robert masih lupa dengan kombinasi angka karena belum terlalu jauh masuk ke alam bawah sadar. Dia hanya ingat kata terakhir ayahnya adalah kecewa, namun tidak tahu kelanjutannya. Masuk ke mimpi level 2, yang merupakan mimpi Arthur. Setting di hotel. Di sini,
Cobb memanipulasi pikiran Robert dengan cara meyakinkan Robert bahwa dia sedang berada di mimpi level 1. Cobb menawarkan diri untuk membantu Robert dari orang yang akan mencuri informasi di mimpinya. Dan Robert pun percaya. Jadi, sepengetahuan Robert, adegan penculikan di mimpi level sebelumnya adalah realita. Di level ini, akhirnya Robert sudah ingat dan memberi kode brankas. Lalu dia bertemu Paman Browning alias Amos yang mempengaruhi pikiran Robert dengan mengatakan bahwa di dalam brankas itu terdapat wasiat dari sang ayah terhadap Robert yang berisi hinaan, yaitu kau tak pantas menerima prestasinya dan tantangan, kau harus bisa membuat sesuatu sendiri. Kemudian diakhiri dengan kalimat motivasi bahwa sang ayah percaya Robert bisa membuat sesuatu lebih hebat dari dirinya. Di sini, Cobb masuk dan mengajak Robert kembali bermimpi untuk menguak informasi dari mimpi Paman Browning, karena yakin bahwa dia masih menyembunyikan sesuatu. Jadi sepengetahuan Robert, dia diajak ke mimpi level 2, padahal dia dibawa ke level 3. Masuk lebih dalam ke alam bawah sadar Robert. Mimpi level 3. Dalam mimpi Amos di rumah sakit di pegunungan bersalju. Saat Robert akan menuju ruang tempat ayahnya dirawat, di luar dugaan, Mol yang merupakan proyeksi Cobb muncul menembak Robert. Mol melakukan itu untuk memancing kedatangan Cobb dan menahannya di limbo. Saito yang sudah menahan sakit sejak level 1 akhirnya mati. Di sini, Cobb mulai putus asa dan menyatakan bahwa misi gagal. Namun Ariadne meyakinkan bahwa masih ada waktu. Akhirnya, Ariadne memutuskan menemani Cobb menuju limbo. Namun pertemuan Cobb dengan Mol ini bukan sekedar untuk mengeluarkan Robert dan Saito saja, melainkan Cobb ingin berbicara dari hati ke hati sekaligus mengikhlaskan kematian Mol alias move on, terus balikan lagi sama saya. Saat Robert sudah ditemukan, Ariadne membawa Robert kembali ke mimpi level sebelumnya, sementara Cobb tetap stay untuk mencari Saito. Saat Robert sudah kembali ke mimpi level 3, ia pun menemui ayahnya yang sedang sekarat. Kata kecewa yang terakhir didengar dari ayahnya, akhirnya terungkap apa kelanjutannya. Jadi, kelanjutan kata kecewa ini dikembangkan sendiri oleh tim. Di sini, ayah Robert mengatakan bahwa dia kecewa anaknya berusaha menjadi seperti dirinya. Lalu brankas dibuka, dan ternyata ada isi baling-baling yang merupakan kenangan Robert dengan ayahnya. Lalu, mereka semua kembali ke level-level mimpi sebelumnya dengan hentakan-hentakan, kecuali Cobb dan Saito. Intinya, misi Inception terhadap Robert berhasil. Gimana kelanjutan nasib Cobb dan Saito? Scene berlanjut dengan Cobb yang terbangun di pinggir pantai, lalu masuk ke sebuah ruangan. Di dalam sana, dia bertemu dengan pria yang sudah sangat tua. Adegan ini sempat disinggung di scene paling awal dalam film ini. Dan ternyata lelaki tua itu adalah Saito. Lalu scene beralih ke pesawat. Semua tim dan target telah bangun. Setibanya di bandara, Cobb telah dijemput ayahnya, lalu pulang dan bertemu anak-anaknya. Film ditutup dengan gasing berputar. Sekian alur ceritanya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya yang khusus membahas analisa film ini. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, di konten analisa saya akan membahas lebih detail mengenai prosedur dalam melakukan Inception dan hal-hal lain yang masih membingungkan di film ini. Oke, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye!